Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Murciaca ya teman-teman. Di video kali ini saya akan menyoroti beberapa hal tentang Haji 2025 serta adanya kabar mengejutkan sih, walaupun alhamdulillahnya enggak jadi ya. Untuk teman-teman yang belum tahu memang ya ada pemotongan kuota haji katanya sebesar 50%. Nah itu kalau misalnya jadi, pemerintah bakalan rugi miliaran rupiah dan kita nggak tahu bakalan berangkat hajinya kapan. Tetapi alhamdulillah itu dibatalkan. Apalagi di Haji 2025 ini tuh, dia tuh dipisah-pisah kloternya, bahkan, satu keluarga itu bisa berbeda hotel. Nah, itu saya mikirin saya aja misalnya ya teman-teman, misalnya saya pergi sama ibu saya yang lansia, tiba-tiba kita hotelnya pisah, terus siapa yang ngurusin ibu saya? Padahal saya ini kan mendaftar haji untuk sebagai haji pendamping. Ya memang berangkat haji, tetapi kan saya itu daftarnya sebagai haji pendamping untuk ibu saya yang lansia kayak gitu lah. Kalau misalnya kepisah terus siapa yang ngurusin orang tua kita gitu kan, saya mikirnya gitu. Nah, rencana adanya pemotongan kuota haji ini sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi karena ingin memberikan warning. Karena terlihat pelaksanaan 2025 ini terlihat buruk dari pemerintah Arab Saudinya sehingga mereka mengeluarkan peringatan jangan lagi kayak gitu gitu loh ya maksudnya. Jadi carut marut tata kelola haji 2025 ini itu katanya tidak transparan ya. Jadi yang pertama adalah, pemerintah kita mengirimkan calon jemaah haji yang memang kondisinya memiliki penyakit, salah satunya yaitu demensia. Jadi waktu nyampe ke situ jemaah haji ini, dia tiba-tiba, pergi kemana mana kayak gitu dan marah-marah. Jadi memang beliaunya itu sakit dan saya nggak tahu gimana kok bisa diluluskan oleh pemerintah kita. Jadi scanning-nya sus gimana gitu loh. Terus memang sudah punya penyakit kronis dan itu tetap diberangkatkan. Itu yang pertama ya, masalah, tidak transparannya masalah kesehatan jemaah. Terus masalah transportasi, konsumsi, hingga akomodasi, itu juga mengalami permasalahan. Dan ada kabar juga, para jemaah haji itu kayak tidak mendapatkan pasokan makanan. Nah gitu, sehingga katanya mau dikasih kompensasi uang ganti rugi. Ya nggak gitu juga masalahnya ya, karena kan di sana mereka mau ibadah dengan tenang dan nyaman, mereka memang sudah membayar gitu, tiba-tiba nggak dapat makan, padahal kan makanan itu penting ya, kok bisa-bisanya tuh tidak mendapatkan makanan. Terus ada ratusan anggota jemaah haji Indonesia itu berjalan kaki menuju Mina setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Arafah dan Musdalifah. Dan bagi yang beruntung itu bisa mendapatkan bis, tapi yang enggak itu berjalan panas-panas ya teman-teman. Terus banyak juga anggota jemaah itu dibuat menunggu selama berjam-jam tanpa ada kejelasan. Jadi katanya itu kacau banget ya untuk organisasi penjemputan bisnya itu. Dan ada juga beberapa jemaah haji Indonesia itu tidak dapat tenda atau maktab. Padahal dia itu kan hajinya legal, bukan yang haji ilegal sembarangan masuk tanpa visa ya. Bahkan mereka itu ada yang tidur di samping toilet, pakai tikar, dan juga numpang di tenda petugas haji. Dan sampai-sampai beberapa jemaah itu harus dialihkan ke rumah sakit karena tidak kebagian tenda. Masih permasalahan tenda, itu juga ada namanya kepadatan tenda. Jadi satu tenda itu bisa muat sampai 600 orang padahal kapasitasnya itu seharusnya cuma 300-an orang. Nah, masalah lainnya lagi juga timbul karena permasalahan kartu nusuk. Jadi puluhan ribu jamaah ini dilaporkan belum menerima kartu nusuk ya waktu itu. Identitas digital wajib untuk beraktivitas di Tanah Suci. Jadi banyak sekali hambatan untuk pelaksanaan ibadah karena belum menerima kartu nusuk tadi. Dan selanjutnya adanya ketiadaan visa haji furoda. Jadi teman-teman yang haji furoda juga kasihan sudah menghabiskan banyak uang bahkan termasuk public figure juga. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan visa dari pemerintahan Arab Saudi meskipun sudah bayar mahal. Dan pada saat ini Kementerian Agama itu dikritik karena kurang memberikan klarifikasi resmi terkait kekacauan yang terjadi. Jadi komunikasinya itu buruk sekali ya dari Kemenak.
Jadi dianggap tidak transparan atas hal-hal yang terjadi. Terus ada juga laporan tentang adanya pungutan liar oleh petugas haji yang menambah daftar keluhan terhadap penyelenggaraan haji tahun 2025 ini. Jadi makanya Arab Saudi ini sebenarnya memberikan warning akan memotong kuota karena carut marut pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Jadi itu sebenarnya pemerintah Arab Saudi itu berharap pemerintah kita tidak mengecewakan orang-orang atau jemaah yang ingin beribadah. Jadi ibadahnya tuh lebih baik lagi. Dan tapi ternyata alhamdulillahnya hal itu dibatalkan. Jadi nggak bakalan dipotong insya Allah ya. Semoga saja tidak dipotong kuota kita. Karena kalau misalnya sampai dipotong tuh berapa puluh tahun lagi kita menunggu ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang memang baru akan mendaftar haji tahun 2025 ini. Tuh mau nunggunya tuh sampai kapan gitu loh. Kecuali kita tinggal di luar negeri yang memang penduduk muslimnya itu cuman dikit. Jadi kuota yang dikasih dikit, tapi memang kan pendaftarnya dikit gitu. Jadi kesempatan haji itu lebih cepat kalau di luar negeri yang memang nggak banyak penduduk muslimnya. Ya kita berharap semoga pelaksanaan haji tahun 2026 tahun depan itu lebih baik lagi ya, karena kita tuh sudah mendapatkan hadiah dari Allah berupa musim yang tidak panas mulai tahun depan. Jadi semoga saja pelaksanaan juga pun lebih baik lagi, jadi lebih fokus, lebih mabrur, lebih nyaman lagi untuk melaksanakan ibadah haji dan tidak ada pungutan liar ataupun segala macam ya teman-teman. Insya Allah semoga kita semua cepat segera dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke depannya insya Allah. Sekian sharing dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jika kalian punya info terbaru boleh sekali kita sama-sama sharing di video ini. Silahkan sharing di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.